start mesin saya juga nampak. Nah mesin ini agak ribet sedikit kemana sini ya. Oke, nih ini satu lagi, ada dua dia ya, sama dia ini, kiri kanan sama dia nih. Oke ya, ini kemudian kita pasang asnya, as palip ataupun as klep ya. Oke, ini kita balik lagi mesin biar nampak teman-teman semua ya. Ini di sini pasangnya. Oke, kita rokok sedikit ya. Ini pakai ini ya. Oke, kemudian kita pasang baut kunci. Ini baut kunci ini udah rusak juga nih ya, nggak apa-apa, masih bisa kita pakai ya. Ini baut kuncian bearing kawan ya, bearingnya ini ya. Ini kita kunci baut bearing, bearingnya ini baut asklep ya. Oke, ini kita tekuk sedikit karena ini udah ditekuk ya, pertama ya, orang udah dibongkar sekali ini, udah ditekuk. Kita kunci juga yang kuat biar nggak lepas. Kalau lepas ini sangat-sangat berbahaya kawan. Oke ya. Oke, ini kemudian kita pasang kroas. Ini kroasnya. Oke. Ini pemasangannya dari sini kawan, dari kita balik mesin ya. Oke, pakai gasket sedikit ya, lem merah ya. Oke kawan, ini cara pemasangan kroas ya. Kroas, kita lihat ini tempat asklepnya, kita harus sejajar sama asklep ya, ini ya, dan top ini sedikit. Oke, pemasangan. Oke, kita putar nih, bisa lihat ya, putar, karena ada mentoknya sendiri dia. Nah kayak gini kawan. Ini tempat penahan asklep ini. Oke, kita tekuk sedikit. Oke. Ini bautnya ya. Oke teman-teman semua, ini udah selesai pemasangan kroasnya. Kemudian kita pasang gear ya, gear kroas ataupun gear asklep ya. Kita balik lagi mesin. Oke, ini pertama kita pasang penahan gear yang ini. Penahannya ini dia, yang ini rata ya, yang ini agak bulat sedikit dengan terbalik pasang ya. Ini yang bulat nih ke dalam. Oke. Ini kawan bisa lihat ya, ini ada penahannya juga, yang ini masih ada dalamnya. Ini dia harus sesuai juga.
Oke kawan, ini kita akan memasang gigi as klep ya. Ini gigi as klep, dia harus sesuai dengan topnya kawan. Ini topnya, ini 0 lah, 0. Yang di kroas ini dan 0 juga, 2 nih ya. Ya, 2 ya. Dia harus sejajar kawan. Ini harus sejajar dengan top yang ini ya, 0 ini ya. Ini sedikit saya bilang ya tentang topnya ini ya. Ini cara pemasangan topnya ini harus sejalur, harus pas kawan. Saya lihat ini 0. 0-nya ini, nah kalau nggak nampak nih saya tulis pakai spidol ya. Ini kan 2 0, yang di kroas ini ada 2 ya. Ada 2, yang di as klep ini ada 1. Ini yang 1 ini harus masuk ke dalam 2 ini kawan. Nah kayak gini. Ini 2, topnya 0. Ini 0 ya, ini 0 juga. Ini 1 0 kayak gini. Ini udah selesai cara pemasangan as gear kroas sama as gear kroas sama gear as klep ya, biar pas. Oke, ini sudah. Ini untuk pompa Jipom nih, pompa minyak ya. Ini mandulnya ini untuk pompa minyak. Kita pemasangan kayak gini, ada penahan juga ini ya. Oke, harus sejalur ya juga. Nah, oke, kemudian kita pasang ini gigi engkol. Ini gigi engkol, kayak itu juga sama juga. Ini bisa ada terbalik nggak apa-apa kawan ya. Ring. Bautnya. Kemudian kita akan memasang gear Vernol ya. Ini untuk fungsi ayunan gas ya. Ini gas biar otomatis, gasnya kita masang ini ya. Nih otomatis gas gear Vernol ya. Ini dia. Oke kawan, sedikit lagi ya. Memang susah kawan-kawan kita memasang dempeng ya, karena bootnya harus benar-benar kuat. Oke, ini gear Vernolnya udah kita pasang. Ini fungsinya kayak saya bilang tadi, biar gasnya otomatis ya. Kalau nggak ada nih, kalau nggak pasang gear Vernol ini, gasnya nggak stabil ya. Ini biar gasnya stabil, oke. Ini sama juga.
Ini tiang Gervernol. Ini. Oke, begini caranya. Ya. Kemudian ring 1, samor nomor 10. Kawan, ini setelannya ya. Ini ada setelannya, ini setelannya agak kecil sedikit ya, tapi langsamnya nanti bagus ya. Ini kita buka sedikit lagi, kita setel biar minyaknya lebih besar. Setelannya kalau kita putar kiri ini minyaknya lebih besar, disemprot kawan ya. Oke, nah ini kita buka dulu, kita tahu kawan, kita putar ke kiri ya. Ini bisa lihat segini udah. Oke kawan, ini pompa minyak. Kita akan masang pompa minyak. Kalau di sini dibilang ini pompa minyak ya. Ada sebagian orang bilang J-pom. Bisa juga J-pom pompa minyak juga ya. Oke. Ini masangannya kayak gini. Ini harus pas dengan topnya juga ya. Yang ini ya. Ini setelan minyak. Kalau ke sini mati dia kecil, kawan-kawan. Kalau yang ke arah sini, ini minyaknya besar ya. Oke, ini harus pas tengah dulu biar masuk. Kayak gini, jangan ke kiri, jangan kanan ya, harus pas di tengah kayak gini. Kita pasang, harus sejalur sama yang ini. Ini stang Gervernol ya, harus pas ya. Nah, ini harus main sama stang Gervernol. Bisa lihat kawan. Ini kan main, ini harus main ya nih. Ini kalau pemasangan ini salah, ini nggak hidup. Pun gasnya nanti ngegas sendiri dia. Kalau salah pemasangan yang ini, oke? Nah, dia harus pas kawan ya, oke? Oke, ini kita pasang boutnya. Oke, lagi. Oke, ini udah selesai pemasangan pompa minyaknya ya. Ini kita tutup. Ini udah selesai juga, udah siap semua. Oke. Oke. Ini kita pastikan ini enggak tersumbat kawan, ini lubang oli ya. Lubang oli, lubang pompa oli ini. Oke. Jangan tersumbat ya. Sumbat nanti olinya susah naik ya. Oke. Oke. Pertama nih kita pasang ring per, kemudian yang ini ringnya 2 ya. Satu lagi.
Yang kita pasang gasnya yang ini. Ini gasnya kayak gini cara pasang. Yang pertama pernya. Oke. Terus ini baut. Bautnya. Oke, kita beli mesinnya. Ini kita pasang ring ya. Yang pertama kita pasang ring oil. Ini oil begini caranya ya. Pasang ini. Oke. Satu lagi ini ya, bisa lihat. Nah. Kalau saya dari sini kawan pasangnya. Kalau ring oil ini dari bawah ya. Oke. Sudah. Kalau pemasangan ring piston diesel ataupun dempeng, kedudukannya berbeda-beda kawan. Nanti kita lihat ya. Nih, bukannya berbeda-beda. Nggak sama sepeda motor ya. Oke, kemudian nih ring kompresi ada dua. Yang satu ada colokannya ini. Oke, ini ada colokannya ya. Ini yang satu lagi nggak ada. Ini polos, ini di tengah. Ini colokannya ke bawah. Nih, bawah ya. Lagi kemana? Oke, udah, nanti kita atur posisinya ya. Nomor yang kedua ini kawan. Oh, ketiga, ini 1 2 3 nih ya. Ini yang ketiga. Ini ada nomornya juga, tadi lupa saya bilang ya. Yang nomornya ini ke depan kawan ya. Ini CT ini ke depan ya, ini sama juga. Ada nomornya ini ke depan ya. Oke kawan, ya udah, tinggal rem satu lagi. Ini rem pembersih oil nih kawan. Ini warnanya agak hitam pekat ya. Ini tapi ada putih dari sini ya. Ini ada putih sedikit, putih. Saya lihat ya. Dan di tengahnya ini kayak ada gelang ya. Ini cincinnya ini. Ini di atas habis. Nah, penghapus oli dia. Ini baru kita susun caranya ya, biar nggak meresap ya. Ini pemasangannya sudah siap ya. Sekarang kita atur posisi ringnya ini ya. Atur posisi sambungan ring. Oke. Yang pertama kita pakai spidol. Ini ring oil di pojok sini ya. Ini kita garis. Ini ring oil. Kita lihat ini ring oil. Kemudian ring kompresi ini sini satu ke sini kawan. Kita putar juga. Sini, nah, dia harus
sejajar sama ring kompresi ya, kayak gini pemasangannya ya. Kemudian ring kompresi juga kayak gini kawan, di pojok ini. Ini ring penahan oil sini kawan. Oke, ini ada dia. Dia jadi plus kawan, terus jadi plus ya. Bentar ya. Ini dia jadi plus ya. Ini satu di sini, di sini ya. Ini jadi plus kawan ya. Ini ring oil kompresi ke ya. Ini penahan oil, ini ring penahan oil semuanya. Semuanya jadi plus kayak gini. Ini yang oil kayak gini ya, lurus yang oil punya ya. Kemudian yang kompresi sama juga yang ini. Lihat ini ring kompresi ya. Ini ring kompresi lagi, yang satu lagi yang di atasnya ini sini. Ini plus 2 ya. Ini ring penahan oil. Nih. 1 2 3 4 kawan. Kalau kita lihat di sini jadi plus ya. Kemudian pemasangannya, kalau yang dompeng punya ini nggak ada tanda nih ya. Biasanya ada tanda ada sini. Adapun yang bawaan sini ada mentoknya, mentok klep ya. Bawaan ini ada tanda panahnya. Ini tanda panah kayak gini cara pemasangannya kawan. Nah, ini pembuangan ya. Oke. Karena ini piston baru, piston udah bukan standar lagi, pembawaan nggak ada lagi tandanya ini. Oke ya, baru kita pasang piston. Oke, ini pemasangannya kayak ini. Ini ada nomor, jangan terbalik ya. Kayak ini, enggak terbalik. Oke. Ini kita nggak ada, ini cuma ada alat manual kawan ya. Ada alat pemasangan ring. Oke. Tolong kawan ini sebentar, kok ya sedikit ya. Sedikit lagi kawan, sedikit lagi toko. Oke, lagi. Oke kawan. Kita yang ada alat pemasangan piston nih kawan. Ya, kita pakai alat manual. Ini pemasangan piston sudah selesai, kita tokok ke dalam ya, biar sesuai sama kroasnya ya. Oke, sedikit lagi. Oke, terus lagi. Oke, ini sekarang kita balik ya, biar nampak ya. Oke, kita balik sedikit lagi. Oke, udah nampak nih ya. Angkat sedikit, nampak. Sekarang kita pasang bantalannya ini ya, lapis seher nih. Yang ini bantalannya masih standar, ini STD ya. Oke, dompeng 175A standar ya, STD ya. Ini cara pasangnya. Ini ada mentok kawan ya. Ini mentoknya, dan ini ada cowokannya ya. Ini ya, harus pas ya. Jangan terbalik, nanti mencet ya. Oke. Ini dapat ya.
Oke. Yang ini ada juga mentoknya ya. Ini cokannya. Yang ini ada mentoknya ya. Kayak gini cara pemasangannya. Ya. Jangan terbalik, kalau kayak gini nggak bisa nih gua. Kayak gini jim mesinnya ya. Dan mesinnya nggak mencet. Oke. Ini pemasangannya, yang satu di atas kawan, sambungan mentalannya ini, yang satu lagi yang ini di bawah ya. Oke, ini di bawah kayak gini ya. Ini harus kuat semua kawan ya. Saya pegang kawan sebentar, tolong. Ini harus benar-benar kuat ya. Kuat, sangat berbahaya. Oke, sekali lagi. Yes. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita pasang tutupnya ya. Oke, sekarang kita balik, kita pasang buka angin, kawan ya. Oke, pertama kita pasang ring kuncian. Ini ring kuncian kawan. Ini ya, ada kuncinya ini ya. Ini kuncinya harus pas sama yang ini ya. Oke, ini terus baut. Oke, ini kita nggak ada kunci ya. Ya, kita pakai ini aja sedikit. Oke. Oke, kita kunci bautnya yang ini ya, biar nggak lepas ya. Ini baut ring kunci. Kita tekan tadi ring kunci. Ini udah ada kunci kawan. Sekarang kita balik lagi, baru kita pasang packing deksel ya. Selanjutnya ya, kayak ini harus, ini ada lubang oil. Ini harus detail juga ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, kalau kayak gini kita pasang, nanti lubangnya yang ini tersumbat kawan. Jadi oilnya nggak naik ya. Ini harus pas, dia harus sejajar juga. Nah, jalur ya. Kemudian kita akan masang deksel yang ini. Ini dekselnya. Oke. Oke, sekarang kita pasang as push rod ya, harus pas juga dia sejalur dengan yang dalamnya ini ya, dengan asnya harus pas juga dia, kalau enggak nanti as push rod ini masuk ke dalam, kita harus bongkar mesin lagi kawan. Terus ini pas ya. Ini kemudian kita pasang ayunan klep ataupun ayunan pelep ya. Oke. Lagi. Lepas. Oke. Kemudian kita pasang parking ya. Nah, kayak gini kita
kita pasang packingnya, terus kita pasang tutup. Oke, ini tutupnya. Oke, bautnya cuma satu dia nih ya, satu cuma, nggak banyak. Kalau Yanmar ada 3 sini 3 ya. Kalau Yanmar punya, kalau Dongfeng dia 1 cuma di tengah. Oke, yes, ini udah bisa kita uji coba ya, ntar lagi ya. Kemudian kita akan masang injektor ataupun nozzle. Ini injektor. Yes. Ini udah sore kawan-kawan ya. Sore di masjid udah hampir di azan nih, udah ngaji ya. Ini besok kita akan lanjut lagi kawan ya. Ini cara pemasangan injektornya ya. Sini, oke. Ini udah bisa kita istirahat ya. Oke. Kita akan memasang injektor ya. Injektor ataupun nozzle. Ini cara setelannya ya. Pertama kita pasang. Ini selangnya. Oke, kawan, di sini setelannya ya. Ini. Bisa lihat ya, ini minyaknya harus pas ya. Ini setelannya. Ini lagi ya. Oke, kita akan memasang ya, akan memasang injektornya. Oke, sekarang kita akan memasang ujung pembuangan minyak nih ya, sama ring kuningan. Ini ujung pembuangan ya, pembuangan minyak dari injektor, minyak lebih ya, lebih ya, ini buang. Oke, kita akan masang ini minyak pembuangan ya, pembuangan dari injektornya ini ya. Oke, pembuangannya pasang. Oke, isi oli sedikit, 2 liter ya. Ya, 1 liter 800 mili. Oke, maklum ya, mesin ini udah terlalu tua ya, penting hidup. Oke, mesin udah tua nih, bisa lihat kawan semua. Oke,
siap ya. Perakitannya udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.